Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah cara perawatan sayur saya, sayur loncang. Cara perawatannya itu habis umur 50 hari kita popok dengan tembelek kandang biar loncangnya tetap hijau, biar mendapatkan hasil yang cukup lumayan bagus kayak gitu. Terus yang ngiwut mengenai tembelek buat loncang ini, saya sama istri saya dan sama anak-anak saya mengasih tembelek kandang ini biar loncang kami selalu bagus gitu. Ibarat kita aja, kita rumat dan kita rawat biar kelihatan bagus. Gimana caranya? Tetap kita berusaha untuk membeli syarat-syarat perawatan untuk kehidupan kita. Syarat yang nomor satu, kita harus bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya kita udah diberi keselamatan, kesehatan di dunia ini. Kita mempunyai lahan buat pertanian sedikit dan banyak pun itu udah dijamin sendiri-sendiri, udah dikasih sendiri-sendiri. Ada yang lebar, ada yang kecil. Paling penting kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar petani kita ini janganlah kita selalu bersalah dengan usaha kita. Kita harus lurus dengan keniatan hati kita. Soalnya setiap kita bekerja kita harus berniat kita ngibadah buat anak istri kita. Kalau udah dapat uang banyak, kita sedekah buat sama anak dan istri, sama keluarga kita. Kalau dikasih lebih uang, kita sedekahkanlah buat di dunia dan di akhirat nanti. Semoga petani saya ini selalu dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya kerja kayak gini sama-sama aja kita mencari hasil yang buat berhari-hari sama anak dan istri saya. Saya Rito Gembel dari Dusun Kandangan Kerajaan untuk menceritakan tentang petani ini yang orangnya rambutnya gembel ini amburadul dan ngawur-ngawur dan sangat ngomongnya ceriwit dan ngomongnya itu susah. Bahasa Indonesia harus dicampur bahasa Jawa karena orangnya itu nggak sekolah sama sekali. Sekolahnya cuma TK aja nggak lulus. Makanya kalau setiap bahasa Indonesia dicampur-campur dengan bahasa Jawa. Sambil kerja kita sambil cerita, soalnya kalau kita kerja nggak cerita rasa ibarat makan itu nggak ada sambelnya, kurang enak. Saya cerita ini ya, cerita tentang kehidupan dan kehidupan setiap hari kita jalani berhari-hari. Contohnya hidup di dunia ini kita dikasih sehat, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada satu kali lagi ini kita dikasih kenikmatan, dikasih kekayaan, dikasih kemuliaan, kebanyakan ada yang gak syukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu senang sama keadaan hidup yang sangat bahagia di dunia ini, tapi kita harus mikir kedua kalinya. Buat apa kita punya uang banyak kalau kita gak manfaat di dunia?
Kita setiap hari kita diberi kesehatan, kenikmatan, kita harus mengasihi orang yang dilihat nggak mampu, baru aja kita kasih sisa-sisanya rezeki kita biar kita manfaat di dunia dan di akhirat. Makanya setiap orang itu kebanyakan sombong dengan kekayaannya, nggak tahu rahasia di balik itu. Karena Allah Maha Besar, siapa yang di bawah, siapa yang di atas. Setiap perjalanan hidup manusia itu kayak ibarat roda berputar, bumi aja berputar, apalagi roda berputar. Kadang di bawah, kadang di atas, kadang miskin, kadang kaya. Yang kaya akan dibalikkan, yang miskin akan dijunjungkan, diangkatkan. Gak mungkin semua orang itu harus miskin terus. Semua orang itu meskipun susah, dia harus jalanin dulu, harus syukuri dulu. Baru kita kalau udah dikasih kenikmatan, kekayaan, kita baru ingat masa miskin kita di yang zaman dahulu. Ingatlah kesusahan kita. Kalau kita belum kaya, kita harus diingat-ingat. Makanya setiap ingatlah sama kehidupan kita. Dari kecil sampai besar, namanya manusia itu pasti akan ingat. Rintangan dan halangan dan ujian itulah milik manusia. Manusia itu nggak mungkin sempurna, namanya manusia itu nggak ada yang sempurna. Kecuali satu. Orang sempurna itu kalau bagi saya ini nggak mungkin. Tapi di hati saya mungkin. Setiap orang jelek, setiap orang elek itu pasti ada kelebihannya di balik itu. Makanya kita harus selalu berbuka tangan. Berbuka tangan itu harus kita selalu menolong orang yang lemah dan yang sakit. Doakanlah biar dia diberi kesembuhan, keselamatan, bisa istiqomah menjalani hidup yang selama ini dikasih ujian sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tahun ini kebanyakan ada yang sakitnya nggak karu-karuan. Itu ibarat petani saya ini. Benar, pertanian saya ini kadang waras, kadang sakit. Itulah hasil pertanian saya. Kadang ada penyakitnya. Kalau kita nggak rutin kita ngecek, biasanya itu lolos dan coplok dan bosok. Ya ibarat sekarang ini hidup di dunia ini manusia pun kayak gitu. Ada yang dikasih penyakitnya itu zaman kemarin itu virus corona. Virus sayuran saya punya juga kayak gitu, kadang ada virusnya tapi virus ledengan, itu namanya virus ledengan. Ledeng loncangnya itu, ledeng sayurannya itu, ireng-ireng itu namanya virus ledengan. Kalau manusia itu dikasih virus corona. Corona itu apa? Corona itu maknanya itu kayaknya itu ya konrana, ora konrana, golek duit susah. Anane teko nang omah di karantina, itu namanya virus corona itu. Virus corona itu semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tinggal menjalani, tinggal menyukuri apa yang udah dikasih sama Allah di kehidupan kita harus menyukuri. Setiap kita bersyukur, tetap kita bekerja biar tenaga kita selalu fit, selalu bersemangat. Kita harus saling olahraga. Kalau olahraga di jalan dan di lahan itu sebenarnya sama aja, soalnya setiap tangan dan sikil itu udah bergerak, udah junjung itu ibarat kita udah mengeluarkan keringat. Contohnya junjung
junjung. Perempuan aja sering menjunjung, apalagi laki-laki. Namanya hidup di dunia ini gak ada yang lemah, semuanya kuat semua. Tergantung kita. Makanya ada yang kaya sekarang ini kebanyakan. Kalau orang yang diuji kesusahan, diuji kemiskinan, itu udah putus asa. Itulah jalan hidup manusia. Tapi gak apa-apa, semuanya udah diniatin sendiri-sendiri. Ada yang hidupnya susah dan yang hidupnya gak susah. Ada yang pekerjaannya tani, ada yang pekerjaannya pokoknya komplit di dunia ini. Hidup di dunia inilah hanya kita selalu bersyukur sama Allah SWT. Ibarat kita ngibadah, orang ibadah itu udah cukup warna-warna dan cukup lumayan warna-warna lah. Paling penting hati kita selalu berjuang untuk melawan kejelekan. Tapi yang saya rasakan, dulu saya ya orangnya ya nakal, tapi alhamdulillah saya gak nakalin tangga dan keluarga saya. Cuman nakal tampang saya sendiri, soalnya setiap ketampangan itu pasti ada. Dulu saya pernah hidup di jalan selama berapa tahun Cuman saya mencari apakah di jalan itu ada ilmu yang manfaat. Namanya orang gila. Orang gila itu enggak ada, orang gila itu di rumah. Paling ya jarang. Kebanyakan di jalan cuman jalan terus. Di mana tujuannya? Di mana kita berhentinya? Disitulah kita berhenti, soalnya di situ ada yang manfaat bagi saya. Yang manfaat apa? Kita ketemu sama orang yang mengasihi kita. Cerita, karena cerita tuh harus ada. Cerita zaman dulu sampai sekarang itu tetap ada. Ceritalah, keceritaannya itu ceritakannya, diceritain, diomongin. Dulu saya nggak manut, tapi sampai sekarang pun saya tahu apa hidup di dunia kalau kita sombong, apa hidup di dunia kalau kita ini jahat. Apakah itu manfaat? Aku jawab pikiran saya, kayaknya semuanya itu hanya milik Allah, tinggal kita menjalani. Paling penting satu, kita jangan jadi orang yang jahat. Harus tolonglah orang itu yang lemah itu. Sama sebenarnya kita ini orang lemah, semuanya kita orang lemah. Tapi kan ada yang cukup lumayan kayak gitulah. Sering saya melihat orang-orang yang sakitnya itu udah lumayan parah. Semuanya itu penyakit itu milik Allah. Ada yang penyakit lahir dan ada yang penyakit batin, tergantung kebatinannya orang itu. Kesalahannya orang itu pasti, setiap manusia itu akan salah. Kalau nggak salah kayak nih orang mungkin. Makanya kita harus syukur jalan yang kita jalanin itu semuanya itu satu. Arahnya itu semuanya satu. Tapi kebanyakan kita selalu disasarkan ke jalan yang menggok. Tapi saya tetap berjuang dan istirahat. Meskipun jalan kita menggok. Saya harus beristirahat dan saya harus melongok-longok ke sana ke sini. Manakah jalan yang kita tuju? Rupa-rupanya jalan yang kita tuju itu cuma satu. Jalan saya niat karena Allah Ta'ala. Meskipun jalan saya susah,
tapi saya tetap berusaha untuk melewati itu. Di sana juga gunung, di sini gunung. Setiap gunung itu udah melingkari wilayah kita. Karena gunung itu akan menutupi kita, akan menguruk kita. Kita masih diberi kesehatan, diberi kenikmatan, kita harus waspada dan harus berdoa kepada yang Maha Kuasa. Kita harus minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita jadi orang yang enggak benar. Syukurilah hidup setiap hari kita jalani, sedikit dan banyak harus kita syukuri, soalnya rezeki itu meskipun sedikit kalau kita syukur, saya yang aku rasakan saat ini nikmat. Soalnya kekayaan itulah hanya titipan Allah yang menitipkan. Saya dititipkan sama Allah. Allah memberi saya rezeki. Itu buat apa? Terus aku pikir-pikir, oh, rezeki itulah sebenarnya buat kesenangan aja dan kenikmatan di dunia. Kalau kita senang aja, itu kesenangan yang dikasih sama Allah. Kita harus bagi-bagikan, kita harus simpan, dimanfaatkan di dunia dan di akhirat. Manfaatnya rezeki itu apa? Bantulah orang yang miskin lah. Kasih meskipun 10.000, 5.000 kalau kita ikhlas. 10.000 itu akan menjadi uang yang berlipat-lipat ganda meskipun gak kelihatan. Itu nyata. Kalau gak kelihatan di alam dunia, nanti akan kelihatan di akhirat mungkin lah. Kalau saya ini ya omongnya amburadul, mungkin ya setiap kita jalani, setiap kita lakoni pasti ada hikmahnya. Makanya di dunia ini gak ada orang yang pintar, gak ada orang yang bodoh, semua itu sama-sama aja. Cuma setiap ilmu itu gak mungkin sama. Setiap hati manusia itu sifatnya gak mungkin sama. Kalau hati itu satu, tapi kalau isinya itu gak sama. Mata sama aja, setiap manusia itu satu manusia. Tapi setiap angan-angan dan pikiran dan angan-anganan dan militer-militernya itu gak sama. Ada yang suka macul, ada yang suka kelayapan, ada yang kerjanya semangat, ada yang kerjanya belepotan. Namanya manusia. Kalau kita sama, kurang enak di dunia ini. Ada yang gak bisa baca, ada yang bisa baca, ada yang bisa kerja, ada yang gak bisa kerja. Itulah sifat manusia. Makanya setiap manusia itu dikasih tulisan lah, sebenarnya dikasih tulisan. Ada yang hidupnya kayak gini, itu udah dikasih dari dalam kandungannya, itu udah dikasih umur berapa dia akan menjadi orang yang sukses, dan umur berapa dia akan menjadi orang yang jatuh kesuksesannya. Itulah rahasia Allah. Makanya saya meskipun hidup saya kayak gini, tetap saya berjuang, tetap saya syukur sama anak-anak saya. Anak-anak saya tetap aku bawa ke ngalas. Soalnya kalau di rumah itu sendirian, kakaknya sekolah. Makanya Ridho Gembel bocah edan ini memang orangnya kayak orang edan, rambutnya banyak tumanya, gatel.
Kegatelan manusia itu harus ada, nggak mungkin manusia itu nggak gatel. Apapun itu pasti kita akan diambil. Kesenangan dan pikiran hayalan setiap manusia itu akan mempunyai hayalan dan cita-cita dan angan. Contohnya saya pas lagi beleki saya masih teringat sama kerupuk sisa anak saya kegatelan ini, kegatelan. Terus yang saya tetap istirahat sambil makan, nanti habis makan kita kerja. Tapi alhamdulillah saya beleki tinggal sedikit, palingnya sebentar lagi saya pulang. Makanya setiap manusia hidup di dunia ini kita harus syukur. Kita kaya tapi kayanya itu enggak normal, buat apa? Mending kita selalu minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sedikit kita syukuri dan kita nikmati, pasti itu akan manfaat buat anak, istri dan keluarga, manfaat di dunia dan di akhirat. Setiap perintah manusia itu gak sama. Itulah. Cukup sekian dan terima kasih video kami dari Ridho Gembel Putra Edan. Omongannya itu kayak orang edan gak karuan. Kalau ada kesalahan saya sama kawan-kawan yang di YouTube, saya minta maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa share dan subscribe video kami Ridho Gembel Putra Edan. Semoga yang subscribe video saya akan aku doakan semoga diberi keselamatan, kenikmatan di dunia dan akhirat, tetap diberi kesehatan, lancar ekonominya, yang sakit disembuhkan ya Allah, yang banyak utangnya semoga Allah mengasih jalan yang terbaik buat panjenengan kabeh. Cukup sekian dan terima kasih atas video kami Ridho Gembel Putra Edan.